Perkenalkan, nama saya Vina Maziatul Ulia dengan NIM 230802400. Saya berasal dari kelas 4B BKPI. Di video ini saya akan menjelaskan tentang minder dan stres akademik. Hai teman-teman, kalian pernah nggak merasa minder di kelas? Merasa teman-teman kalian lebih aktif, nilainya lebih tinggi, lebih berprestasi, atau mungkin tugas yang terlalu menumpuk, nilai-nilai yang tidak sesuai ekspektasi, dan tuntutan dari orang tua. Kalian tahu nggak? Kalian itu nggak sendirian loh. Banyak mahasiswa kayak gitu, apalagi di masa remaja yang penuh dengan tuntutan dan perubahan. Kalian tahu minder nggak? Minder itu adalah perasaan rendah diri seseorang yang kurang berharga dibanding orang lain. Ketika berada di kelas, siswa minder seringkali merasa takut berbicara, takut bertanya, takut menjawab, padahal ia memiliki pendapat yang lebih baik daripada orang lain. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ia mempunyai pengalaman diejek atau dibully dibandingkan oleh teman dan keluarga, atau memiliki perasaan bahwa dirinya itu tidak lebih baik daripada orang lain. Hal ini tidak boleh dibiarkan karena perasaan ini dapat menghambat pengembangan potensi diri. Selain merasa minder, banyak loh mahasiswa yang mengalami stres akademik. Kalian tahu nggak stres akademik itu apa? Stres akademik adalah kondisi di mana siswa merasa tertekan akibat tuntutan belajar, seperti tugas yang menumpuk, jadwal ujian yang padat, target nilai yang terlalu tinggi. Sebenarnya stres itu adalah respon yang normal ketika seseorang mendapat tantangan. Tapi jika dibiarkan berlarut-larut, maka akan berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Tanda-tanda stres akademik itu seperti mudah bosan saat belajar, kurangnya motivasi, mudah lelah, cepat bosan, sampai keluhan fisik seperti sakit perut dan sakit kepala. Dalam beberapa kasus, stres akademik juga bisa menyebabkan mahasiswa atau siswa menarik diri dari lingkungan sosial dan merasa tidak bisa menghadapi masalah yang sedang ia hadapi. Ketika rasa minder dan stres akademik terjadi bersamaan, hal tersebut bisa menjadi krisis bagi beberapa mahasiswa. Krisis adalah di mana seseorang berpikir bahwa ia tidak bisa menghadapi semuanya. Misalnya, seseorang yang memiliki nilai rendah akan berpikir bahwa ia bodoh dan tidak memiliki masa depan yang baik. Hal tersebut bisa menjadikan menurunnya motivasi belajar. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi rasa minder saat di kelas? Yang pertama, kita harus sadar bahwa setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada individu yang sempurna. Jika seseorang unggul di dalam satu bidang pelajaran, bukan berarti dia juga unggul di pelajaran lain. Maka berhentilah membandingkan diri kita dengan diri orang lain, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan mulai fokuslah untuk memperbaiki diri. Lalu, hargailah kemajuan sekecil apapun yang kamu lakukan, karena setiap proses pasti ada waktunya. Selanjutnya, langkah yang kedua, mengubah pikiran dari irasional ke rasional, dari pikiran negatif ke pikiran positif. Misalnya, saya pasti tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, menjadi mungkin saya hari ini gagal, besok lagi pasti saya bisa, karena kegagalan bukanlah akhir dari cerita. Berpikir bahwa kegagalan adalah salah satu proses untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah melatih keberanian secara bertahap, mulai dari
berani bertanya saat berada di kelas, berani menjawab pertanyaan sederhana, dan berani berpendapat saat diskusi. Karena keberanian dimulai dari melawan rasa takut, bukan menunggu hilangnya rasa takut. Untuk stres akademik, siswa harus pintar-pintar membagi waktu, harus realistis dan seimbang. Jangan menunda-nunda tugas, atau jangan mengerjakan tugas mepet deadline, tapi harus tetap diimbangi istirahat yang cukup, olahraga, dan refleksi atau relaksasi diri. Selanjutnya, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada orang lain. Bicaralah kepada guru, orang tua, sahabat, maupun guru BK. Karena bercerita dapat membantu mengurangi beban pikiran dan memberikan sudut pandang baru terhadap masalah kita. Mencari bantuan bukanlah tanda kita itu lemah, tetapi bentuk kepedulian terhadap diri kita sendiri. Hal yang perlu kalian ingat, nilai akademik bukan satu-satunya tolak ukur dari keberhasilan seseorang. Potensi seseorang itu berbeda-beda. Jika seseorang tidak terunggul dalam satu keterampilan, mungkin ia akan unggul dalam keterampilan lain. Jadi kalian yakin bahwa kalian itu mungkin unggul dalam keterampilan lainnya, bukan pada akademik saja. Sebagai penutup, minder dan stres akademik adalah hal yang normal dan dialami oleh banyak mahasiswa. Jika tidak dikelola dengan baik, keduanya bisa menjadikan krisis dan meninggalkan jejak psikologis. Oleh karena itu, penting bagi kita mengenali perasaan yang sedang dialami, membangun pola pikir yang sehat, dan menghargai setiap proses perkembangan diri. Ingatlah bahwa setiap seseorang itu memiliki jalannya sendiri-sendiri, tidak apa-apa, karena kita itu masih berproses, masih belajar, masih berjuang. Yang terpenting adalah kita masih mau untuk terus melangkah maju, yakin pada potensi kita, dan tidak menyerah ketika menghadapi suatu masalah. Terima kasih ya teman-teman sudah mau menyimak materi hari ini. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman lebih memahami diri dan lebih peduli terhadap kesehatan mental, khususnya dalam stres akademik dan minder. Sampai bertemu kembali. Did I get overwhelmed so easily? My anxiety creeps inside of me, makes it hard to breathe. What's come over me feels like I'm somebody else. I get overwhelmed so easily. My